Selamat pagi Bapak dan Ibu serta para pemuda-pemudi GKO yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini Senin tanggal 4 Maret tahun 2024. Saya Pendeta Irene, Gembala Sidang GKO Jemaat Depok 1, mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita berdoa. Bapa, pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memulihkan hati kami, memperbaharui pikiran kami, sehingga apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1a dan b. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini diberikan tema menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saudaraku, siapakah yang dimaksudkan dengan banyak saksi dalam ayat ini? Banyak saksi merujuk kepada para tokoh iman yang disebutkan dalam pasal sebelumnya, yaitu dalam Ibrani pasal yang ke-11. Mereka adalah para tokoh dari perjanjian lama seperti Henokh, Habel, Nuh, Abraham, Musa, Rahab, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Mereka menjadi teladan bagi kita dalam hal iman. Mengapa iman? Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Iman yang seperti apa yang dimiliki oleh mereka? Iman yang menang dalam situasi yang paling buruk sekalipun. Iman yang mencapai atau mempercayai realitas-realitas rohani. Kita lihat dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman yang menuntun kepada kebenaran, Ibrani 11 ayat 4. Iman yang mencari Allah, Ibrani 11 ayat 6. Iman yang mempercayai kebaikan-kebaikan Allah, Ibrani 11 ayat 6. Iman yang memiliki keyakinan akan firman Allah, Ibrani 11 ayat 7 dan ayat yang ke-11. Iman yang menaati perintah-perintah Allah, Ibrani 11 ayat yang ke-8. Iman yang mengatur hidup sesuai dengan janji-janji Tuhan, Ibrani 11 ayat 13 dan 39. Iman yang menolak roh jahat zaman sekarang, Ibrani 11 ayat yang ke-13. Iman yang mencari rumah sorgawi, Ibrani 11 ayat 14 sampai 16. Iman yang tabah dalam pencobaan, Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Iman yang memberkati generasi selanjutnya, Ibrani 11 ayat 21. Iman yang menolak segala kenikmatan dosa, Ibrani 11 ayat 25. Iman yang bertahan dalam penganiayaan, Ibrani 11 ayat 27. Iman yang melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran yang ajaib, Ibrani 11 ayat 33 sampai 35. Iman yang bersedia menderita karena Allah, Ibrani 11 ayat 25, ayat 35 dan sampai dengan 38. Saudaraku, penulis surat Ibrani atau kitab Ibrani mengingatkan dan mengajarkan kepada kita bahwa kemaksimalan hidup para pahlawan iman ini adalah karena mereka membuang segala sesuatu yang merintangi, yaitu dosa. Sehingga frasa atau kalimat marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kalimat ini mengajak kita untuk melepaskan segala beban dan dosa yang menghalangi kita dalam perjalanan iman dan kemaksimalan hidup kita sebagai orang percaya. Beban yang dimaksudkan di sini bisa berupa kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, kecemasan, atau apapun yang membebani pikiran dan hati kita. Sementara dosa adalah tindakan atau sikap yang melanggar kehendak atau perintah Allah atau tidak menghormati kekudusan dan kehadiran Allah. Dengan menanggalkan beban dan dosa ini,
kita diajarkan betapa pentingnya untuk membebaskan diri dari segala hal yang menghalangi hubungan kita dengan Allah dan mempersiapkan hati serta pikiran kita untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkannya. Mari saudara kita berdoa. Bapa, mampukanlah kami untuk terus bertumbuh dalam iman yang benar. Dengan terlebih dahulu, kami menanggalkan beban dan dosa yang menghalangi kami bertumbuh. Pakailah hidup kami ya Tuhan, agar kami berguna bagi Tuhan dan sesama. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudaraku yang tetap setia mendengarkan Renungan 4M Sinode GKO. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.